Soal, di manakah sebenarnya tersembunyinya nama Allah yang ke-100? Jawab, tersembunyinya satu nama Allah itu ada setengahnya yang mengatakan tersembunyi dia di dalam sifat Nur Muhammad atau Roh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang aku ingin berbagi satu rahasia semula jadi, cara mengamalkan nama Allah yang ke-100, di mana amalan ini apabila dilakukan dengan baik dan benar, maka hanya dengan niat saja semua keinginan akan lekas tercapai dan terwujudkan. Namun ingat, usahakan diamalkan di jalan yang benar, yaitu jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan diamalkan di jalan yang salah, karena nanti ilmunya akan hancur dengan sendirinya. Namun sebelum aku membahas kepada intinya, aku akan memberikan lagi sedikit penjelasan mengenai nama Allah yang tersembunyi ini. Soal, apa sih maksud yang dikatakan nama Allah yang tersembunyi itu? Jawab, nama Allah yang tersembunyi itu adalah nama yang tidak berhuruf, nama yang tidak bersuara, nama yang tidak berjirim, nama yang tidak berjisim. Setelah segalanya binasa, tidak ada lagi yang menyebut dan tidak ada lagi yang melihat. Setelah segalanya tidak terdengar dan tidak lagi terlihat, maka itulah nama Allah yang tidak berhuruf dan tidak bersuara. Soal, bagaimanakah caranya kita sampai kepada nama Allah yang tidak berhuruf dan tidak bersuara? Jawab, kembalikanlah segala nama, segala sifat, segala asma dan semua wujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab yang dikatakan tidak berhuruf, tidak bersuara, tidak berjisim dan tidak berjirim itu setelah ketiadaan diri, lebur, lenyap, hancur, terkubur, terbakar, fana dan binasa ke dalam wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setelah terkaramnya diri kita dalam wajah Allah, sesudah terkaram, bolehkah lagi kita berkata-kata satu nama Allah yang tersembunyi itu bila mana kita sudah karam dalam wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bila mana mulut kita sudah lebur, boleh nggak lagi kita sebut nama? Seumpama orang mati, boleh tak lagi sebut nama? Boleh nggak dia dengar? Setelah segalanya binasa, tidak ada lagi yang menyebut dan tidak ada lagi yang melihat. Setelah segalanya tidak terdengar dan tidak lagi terlihat, maka benarlah Allah itu tidak berhuruf dan tidak bersuara. Yang tidak menyebut dan yang tidak mendengar itulah yang dikatakan satu nama Allah yang tersembunyi. Tidak lagi terkata nama, mau kata apa lagi bila mana mulut sudah tidak ada? Mau dengar apa lagi bila mana telinga sudah tidak ada? Disitulah yang dikatakan nama Allah yang tidak berhuruf dan tidak bersuara. Setelah semua makhluk lebur, apalagi yang hendak dipanggil? Soal, lalu apa sebenarnya arti perkataan tersembunyi? Jawab, maksud atau arti tersembunyi itu bagi menggambarkan sesuatu yang tidak berhuruf dan tidak bersuara. Bukannya perkataan tersembunyi itu untuk menunjukkan kepada makna tersembunyi, tetapi bagi menunjukkan bahwasannya Allah itu tidak berhuruf dan tidak bersuara. Soal, di manakah sebenarnya tersembunyinya nama Allah yang ke-100? Jawab, tersembunyinya satu nama Allah itu
Ada setengahnya yang mengatakan tersembunyi dia di dalam sifat Nur Muhammad atau roh semasa di alam la taklin, yaitu semasa Allah bersendirian. Inginlah Allah memperkenalkan dirinya itu Allah, lalu Allah jadikan sifat Nur Muhammad. Di dalam sifat Nur Muhammad itulah tersembunyinya nama Allah yang ke-100. Allah sembunyikan namanya di dalam sifat Nur Muhammad. Setelah diperjahirkan Nur Muhammad, nama Allah tidak lagi terpanggil karena tersembunyi di dalam nama Nur Muhammad. Pada asal mulanya tersembunyi nama Allah yang satu itu adalah di dalam nama Nur Muhammad. Sesudah itu berturut-turutanlah tersembunyinya. Pertamanya tersembunyi Allah itu di dalam nama Nur Muhammad. Kemudian Nur Muhammad itu pula tersembunyi di dalam nama Roh. Roh tersembunyi di dalam nama Nyawa. Nyawa tersembunyi di dalam nama Gerak. Dan gerak pula tersembunyi di dalam nama tubuh atau anggota. Manakala anggota-anggota tubuh itu pula tersembunyi di dalam nama-nama yang banyak. Soal: lalu bagaimanakah cara mengamalkan nama Allah yang ke-100 ini? Jawab: silakan siapkan ruangan khusus atau di dalam kamar juga tidak apa-apa. Yang penting bisa membuat tubuhmu terasa nyaman dan mudah untuk berkonsentrasi. Dan pilihlah juga tempat atau ruangan yang tenang agar nantinya tidak terganggu. Harus berpakaian longgar, baik pada leher, dada, perut, kedua tangan serta kakinya, sehingga pernapasan dan jalannya darah tidak terganggu. Dan gunakan minyak wangi bagi yang punya. Waktunya juga harus diperhatikan karena sangat penting. Mengenai waktu yang tenang dan tepat adalah antara jam 12 malam atau jam 1 malam. Meskipun nanti bisa dilaksanakan pada pagi dan siang hari. Jasmani serta rohani harus dibersihkan berturut-turut. Jasmani disucikan dengan air suci yang mensucikan, yaitu air mutlak. Setelah itu pejamkan matanya, lalu tarik nafas panjang keluar panjang. Di saat menarik nafas bacalah hu di dalam hatinya, dan saat menghembuskan nafas bacalah Allah di dalam hatinya. Perlu diingat bahwa pada lafaz hu harus benar-benar ada rasakan dia mengalir di pembuluh nadi dan menyebar ke segenap penjuru organ tubuh. Dan pada lafaz Allah ketika dihembuskan, rasakan bahwa yang di luar tubuh kalian tidak lepas dari tangannya. Jika kamu ikhlas semata karena Allah, maka kamu akan bertatapan dengannya. Tentunya bukan dengan panca indera, tapi lebih dari itu. Setelah itu niat untuk menyerahkan diri jasmaninya kepada diri rohaninya dengan niat, ya Allah, masukkanlah wujud jasadku ke dalam wujud batinku, dan masukkanlah wujud batinku ke dalam zat-Mu semata-mata. Ya Allah, setiap detik dan ketika dalam hidupku, dunia akhirat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita di sini sudah fana lahir dan batin kepada ruh. Di sini jangan diartikan bahwa kita yang memfanakan diri. Akan tetapi fana itu dari Allah jua adanya. Sedangkan kata kita itu pun sudah lebur ke dalam fana itu sendiri. Setelah itu semua perhatian pribadi ditarik dan dipusatkan di dalam ruang sanubari dengan menyebut Allahu Akbar sebanyak 7 kali. Yang kedua, segala gejolak hidup ditekan dengan cara berzikir nafi dan isbat yang bunyinya La ilaha illallah. Pengucapannya dilakukan secara jelas dan mendalam, sehingga getaran suaranya terasa di dalam pusat kalbu. Diucapkan sebanyak 7 kali. Dan proses ini berlangsung pada ruang kalbu. Yang ketiga, sesudah pelaksanaan pada ruang kalbu berhasil,
maka hamba meninggalkan ruang itu menuju ke ruang fuad dan kemudian mengucapkan zikir isbat, yaitu ila Allah sebanyak 7 kali. Jika langkah ini berhasil, maka si hamba telah suci kembali. Langkah selanjutnya adalah mengucapkan zikir ismujad yang ucapannya berbunyi Allah secara terus-menerus sampai tabir pemisah antara diri hamba dengan Allah tersingkap. Di saat kita membaca zikir Allah, usahakan jangan dibaca terburu-buru. Harus santai di dalam melafazkannya. Dan ucapan itu berada di dalam batin kita atau di dalam hati kita. Tugas jasmani kita hanya mendengarkannya saja, yaitu mendengarkan suara yang berbunyi Allah yang terdengar di dalam hati kita. Peristiwa ini berlangsung pada ruang Sirullah atau Baitullah, dan busana hidup masih lengkap namun sudah tidak lagi mengendap, sehingga suasananya dalam keadaan hening. Pada kondisi itulah sang diri hamba sudah bersama dengan Tuhannya, dan pada saat itu berlakulah kalam qadim, sehingga apa yang diucapkannya bisa terjadi kun fayakun. Sekali lagi aku katakan, di saat kalian membaca Allah di dalam hatinya, tugas kita hanyalah mendengarkan, hanya memperhatikan dari manakah suara itu muncul. Disinilah tugas kita hanya mengkaji dan meneliti asal datangnya lafaz Allah dari dalam diri kita. Ingat, diri zahir kita hanya duduk diam saja sambil memperhatikan suara yang berbunyi Allah. Setelah itu, kita akan bertanya pada diri kita sendiri, dari manakah asal suara yang menyebut diri Allah itu? Siapakah yang mengucapkan Allah itu? Adakah dia mempunyai mulut? Adakah dia bersuara? Disinilah kita akan terus bertanya-tanya pada diri kita. Kok bisa dia menyebutkan nama Allah dengan sempurna, padahal tidak ada mulutnya, tidak ada lidahnya, tidak ada giginya, dan tidak ada kerongkongannya, bahkan wajahnya saja tidak ada. Jika ada mulut, jika ada lidah, jika ada kerongkongan, jika ada wajahnya, pasti itu dikatakan berhuruf dan bersuara. Namun ini tidak ada. Siapakah dia yang sebenarnya? Siapakah yang menyebut kalimat Allah di dalam diriku ini? Di sini kita bertanya lagi pada diri kita, yang mengatakan Allah ini, akukah ataukah diri ruhaniku? Nafsukukah ataukah nuraniku? Sehingga diri jasmanimu benar-benar karam ke dalam diri ruhanimu. Terjadilah satu wujud, satu nyawa, satu rasa, satu rahasia, satu zat, satu sifat, satu asma, satu perbuatan, satu iradat, satu kekuasaan, satu undang-undang, dan satu keputusan. Jika semuanya sudah menjadi serba satu, apa yang diminta akan langsung terkabulkan atau kun fayakun. Bila kamu mencoba mendengarkan suara di dalam dirimu itu, maka engkau akan menemukan ada kata tetapi tiada berkata, ada huruf tetapi tiada berhuruf, dan ada suara tetapi tiada bersuara. Dikatakan diam, tidak berdiam. Dikatakan berdiam padahal tidak diam. Itulah dirimu yang sejati. Disitulah kunci kun fayakun. Jadi, bila diri yang menyebut Allah itu yang berdoa atau yang meminta kepada Allah, maka tidak ada satupun yang tidak terwujudkan. Bahkan hanya dalam waktu sekejap mata saja, semua hajatmu akan langsung terwujudkan. Jika suara yang engkau dengar itu yang berdoa,
maka bunyi doanya tidak sama seperti yang biasa dilafalkan oleh jasad. Namun dia akan berbunyi, "Hai fulan, aku tahu asal mula jadimu. Engkau berasal dari Nur Muhammad. Sekarang datanglah engkau dengan segera, karena jasadku saat ini lagi membutuhkanmu. Segeralah engkau datang dan mendengarkan seruanku, kun fayakun." Dengan izin Allah, apa yang dihajati itu tidak bisa menolak dan pasti akan datang dan terwujud dengan segera. Karena yang memanggilnya itu adalah sirullah, jatullah, sifatullah, wujudullah, af'alullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dan inilah bagian daripada rahasia pengawal Nabi Sulaiman alaihi salam, yang mampu menghadirkan singgasana Ratu Balkis dalam sekejap matanya. Cukup mengatakan wujud dan nyatalah, langsung wujud dalam sekejap mata. Semoga bermanfaat dunia wal akhirat.